Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Kelvin Anugrah Purnomo. Saya mahasiswa dari Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teori data dan data statistik. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah data statistik terlebih dahulu. Data adalah bentuk jamak dari datum atau data tunggal. Data tersebut merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa yang dapat diketahui ataupun yang dianggap. Jadi dapat diartikan bahwa data itu adalah segala sesuatu yang dapat diketahui atau dianggap ataupun anggapan, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas apa itu statistik. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa statistik ini bukan berasal dari bahasa Indonesia asli. Secara etimologis, kata statistik ini berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti stat dalam bahasa Inggris atau staat dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka, data kualitatif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data apa aja sih yang ada di dalam statistik. Dalam data statistik itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama data kategorikal dan yang kedua data numerikal. Nah, kategorikal ini adalah jenis data kualitatif. Maksudnya jenis data tersebut bukan jenis data yang berbentuk angka. Sedangkan numerikal ini adalah jenis data kuantitatif. Jenis data ini berbentuk angka. Kemudian di kategorikal ini mempunyai dua cabang. Yang pertama nominal dan yang kedua ordinal. Nah, di nominal ini tidak ada data grup, tetapi ada urutan kelasnya. Sedangkan yang ordinal ini ada data grup dan juga ada urutan kelasnya. Saya akan memberi contoh yang ordinal. Jadi ordinal ini adalah tingkat kepuasan konsumen. Bisa tidak puas, bisa netral, bisa sangat puas. Ini juga ada urutannya. Misalkan tidak puas paling bawah. Nah, yang netral di atasnya, puas di atasnya lagi, kemudian sangat puas di atasnya. Lalu yang contoh nominal, misalkan gender, laki-laki atau perempuan, atau misalkan pilihan option yes or no. Nah, itu dua-duanya setara. Sama halnya yang numerikal ini mempunyai dua cabang. Yang pertama discrete dan yang kedua continuous. Nah, discrete itu datanya bentuk dalam bilangan bulat, sedangkan yang continuous itu data bilangannya bisa berapapun. Contoh, misalkan yang discrete, di kelas saya terdapat 36 mahasiswa. Nah, itu kan 36 bulat. Tidak bisa menjadi 36 setengah ataupun 35 setengah. Jadi sudah bulat. Kalau yang continuous itu kan bilangannya bisa berapapun. Misalkan suhu badan, suhu ruangan, atau misalkan berat badan. Misalkan berat badan 65,2 atau misalkan suhu badan 37,3. Itu kan bilangannya bisa berapapun. Itu yang contoh continuous. Jadi nilainya yang desimal itu maksudnya ke continuous. Oke, paling itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan mereview kembali tentang jenis-jenis data yang ada di dalam statistik. Jadi di dalam statistik itu data dibagi menjadi dua. Yang pertama data kategorikal, yang kedua data numerikal. Nah, data kategorikal ini adalah jenis data kualitatif yang bukan berbentuk angka. Sedangkan jenis data numerikal ini adalah jenis data kuantitatif yang berbentuk angka. Begitupun di dalam kategorikal mempunyai dua cabang. Yang pertama nominal dan yang kedua ordinal. Nah, nominal ini tidak ada data grup,
tetapi ada urutan kelasnya. Sedangkan yang ordinal itu ada data group dan juga ada urutan kelasnya. Nah, sama halnya di numerikal ini mempunyai dua cabang. Yang pertama discrete dan yang kedua continuous. Discrete ini jenis bilangannya bulat dan yang continuous itu jenis bilangannya bisa berapapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.